وسلم وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وذريته وكافة الأنبياء والمرسلين خصوصا إلى روحه وعلم هذا الكتاب وعلى من نفعنا بعلومه في الدارين لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين آمين ya rabbal alamin. Amma ba'd. Hadirin yang kami muliakan, Bapak Haji sudah selesai ya. Jadi hari ini kita berada pada bulan Dzulhijjah ya, salah satu bulan yang mulia yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam kitab Riyadhus Shalihin, qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ma min ayyamil a'malus salih biha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam, yakni ayyamul ashri. Kata Nabi, tidak ada hari daripada seorang hamba beribadah kepada Allah dengan amal saleh yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hari-hari, yakni hari 10 awal daripada bulan Dzulhijjah. Ya. Jadi 10 awal daripada bulan Dzulhijjah salah satu daripada hari yang mulia, dan apabila seorang hamba yang beramal saleh pada hari tersebut, itulah orang yang ahabbu ilallah, orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih ada di dalamnya itu hari Arafah dan hari Tarwiyah. Ya, maka kita disunahkan untuk beribadah, terutama ibadah berpuasa Tarwiyah, yakni 8 Dzulhijjah, dan Arafah 9 Dzulhijjah. Ya, maka kata Nabi, saumul Tarwiyah, bagi orang yang berpuasa pada hari Tarwiyah, kafaratu sanah, Allah ampuni dosanya setahun. Ya, luar biasa ya. Nah, jadi di antara kemuliaan bulan Dzulhijjah itu, apabila kita berpuasa di hari Tarwiyah, maka pahalanya Allah ampuni dosa setahun. Lalu yaumul Arafah, orang yang puasa pada hari Arafah, kafaratu sanaini, yaitu Allah ampuni 2 tahun. Ya, setahun sebelumnya dan setahun yang akan datang, Allah ampuni dosa-dosanya. Ya, maka dalam kitab Riyadhus Shalihin diterangkan, orang yang beribadah di hari 10 awal daripada bulan Dzulhijjah itu Allah lipat gandakan sampai 700 kali lipat. Jadi amal ibadahnya itu ya, sedekahnya kah, puasanya, dan ibadah-ibadah amal-amal saleh lainnya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai 700 kali lipat dibanding hari-hari lainnya itu 10 kali lipat amal kebaikan. Maka kita bersyukur kepada Allah. Allah sampaikan kepada bulan Dzulhijjah, salah satu bulan yang beramal di dalamnya ahabbu ilallah, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila nanti Allah berikan kita kesehatan, kesempatan, tiba saatnya hari Arafah dan hari Tarwiyah, kita minimal berniatlah untuk melaksanakan puasa. Ya dah, jangan berniat ya udah. Jadi kalau bisa puasa lah kita nanti ya, puasa kita, walaupun kita saat ini hari Arafahnya berbeda dengan Makkah, ya dah, Makkah mungkin ya
hari Arafah yaitu hari Jumat, karena hari Sabtu dia sudah hari raya wukuf di Arafah. Kita mungkin hari Jumat dan Sabtu, sebab kita lebarannya hari Minggu, tidak masalah, tidak. Sebab di Makkah dengan sini berbeda, waktu aja berbeda, selisih. Kemudian hilal mungkin di Makkah sudah tampak, kita belum, ya, maka kita terlambat sedikit, tidak ada apa-apa, beda tempat, beda tempat, ya. Itu tidak masalah lah, tidak masalah, tidak. Jadi karena kita melihat hilal saat hari Sabtu belum nampak, maka diputuskan oleh MUI kita lebaran hari Minggu, tidak apa-apa, ya, ikuti aja lah pemerintah, ya, ikuti pemerintah. Ya hadirin yang kami, itu kelebihan sedikit daripada keutamaan bulan ini, yakni bulan Dzulhijjah. Bagi kita yang tidak melaksanakan ibadah haji, sunat berpuasa. Tapi bagi orang yang melaksanakan ibadah haji tidak sunat, ya, tidak sunat. Kita lanjutkan sedikit kitab kita, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wajib atas tiap-tiap orang yang Islam yang mukallaf bahwa tiada masuk dia orang Islam itu pada sesuatu sehingga mengetahui ia. Nah, artinya bagi orang Islam dan orang yang mukallaf, orang mukallaf ini orang yang sudah dibebani hukum. Artinya dia Islam, baligh dan berakal. Itu dinamakan mukallaf. Jadi orang Islam, orang yang baligh, orang yang mukallaf jangan masuk kepada sesuatu perkara kalau tidak mengetahui. Ya, artinya ingin sesuatu kita mengerjakan perkara, maka kita harus tahu dulu. Umpama kita seorang pedagang, saat ingin berdagang berarti kita masuk ke dalam perkara itu, maka kita wajib mengetahui tata cara berdagang, minimal ijab dan kabulnya harus tahu. Jadi hendak kita umpama sembahyang, maka kita harus memahami di dalam sembahyang itu syarat dan rukunnya sembahyang dan perkara yang membatalkan dalam sembahyang. Hendak melaksanakan wudu juga seperti itu, harus kita tahu syarat dan rukunnya wudu, kemudian airnya air yang seperti apa. Nah, ya, jadi sangat penting, memang ilmu itu sangat penting, ya, sangat penting ilmu. Maka ada 5 perkara penghalang seseorang itu menjadikan orang itu menjadi orang yang saleh. Jadi 5 perkara ini apabila ada, maka itu penghalang menjadi gagal kita menjadi orang yang saleh. Apa dia? Yang pertama daripada 5 perkara itu adalah al-qana'atu bil jahli. Artinya merasa nyaman, merasa tenang dengan kebodohan. Nah, artinya kadang mau nuntut ilmu lagi, tahu lah dia ini kadang tahu. Artinya tahu dia ini bahwasanya dia tidak paham, namun dia merasa nyaman ketidakpahaman itu dan tidak mau belajar. Nah, artinya kalau orang ini tidak berilmu, lambat laun, cepat atau lambat, pasti suatu saat terjerumus kepada dosa. Kenapa? Karena ada berilmu, Pak. Ya, maka innama syaraful ilmi wasilatun ila taqwa. Sesungguhnya ilmu itu mulia. Ya, dengan ilmulah seseorang itu bisa menjadi orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa itu adalah orang yang mampu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, sirran wa alaniyatan, baik secara rahasia maupun secara terang-terang. Maka orang yang bertakwa ini adalah orang yang bahagia. Ya, orang yang bertakwa ini adalah orang yang bahagia dunia dan bahagia akhirat. Ya, maka inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia kata Allah di sisi aku adalah orang yang paling bertakwa. Arti takwa tadi imtisalul awamirillah wajtinabu nawahihi, menjalankan segala perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Memang sulit kita ya. Tapi kalau terus menerus insyaallah, maka ada sebab-sebabnya. Sebab-sebab menjadi takwa itu ada.
Ya, artinya sebab-sebab supaya kita sadar untuk melaksanakan perintah Allah, supaya sadar untuk menjauhi larangan Allah. Itu sebabnya ada. Yang pertama adalah ayyulahizal insan annahu abdun zalilun wa anna rabbuhu qawiyyun azizun. Ya, bahwasanya manusia itu harus menyadari, harus melirik kepada diri sendiri. Siapa dirinya itu? Ya, kalau kita sadar, kemudian kita mau menyadari kita ini siapa? Rupanya kita ini abdul zalil. Kita ini sebenarnya hamba yang hina. Mulai daripada kita lahir hina kita nih. Ya, dalam perut ibu kita berdampingan dengan kotoran. Ya, kita lahir pun daripada tempat, daripada lubang yang kotor juga. Ya, lahir kita tidak bawa celana, berlumuran dengan darah dan sebagainya. Ya, maka sebenarnya kita ini hina. Ya, hina kita ini. Ya, kalau yang hina maka wala yang bari lidzalilin, tidak pantas bagi orang yang hina itu ayyaksil ajis, yaitu bermaksiat kepada yang maha kuasa. Nah, bagi kita nih hina, ada pantas rasanya orang yang hina itu bermaksiat kepada yang maha kuasa. Ya, jadi banyaklah kita merenung siapa sebenarnya kita nih, ya. Mengapa kadang-kadang hobi ibadah? Sebenarnya kita hina yang hina. Nah, kalau itu juga tidak mampu untuk melaksanakan ketakwaan, untuk melaksanakan perintah, menjauhi larangan, sudah sadar tapi masih aja, ya. Apa yang kedua? Kata ulama yang kedua adalah ayyudhkara ihsanallahu ilaihi bi jami'il ahwal. Ayyudhkara, bahwasanya dia mengingat-ingat ihsanallahu ilaihi, baiknya Allah kepadanya, bi jami'il ahwal, pada sekalian keadaan. Kita sadar betapa baiknya Allah kepada kita. Kapan? Bi jami'il ahwal, pada sekalian kebaikan. Allah itu maha baik. Ya, saat kita lahir tidak apa-apa, dikasihnya rezeki, kasihnya mata bisa melihat, kasihnya telinga bisa mendengar, mulut bisa berbicara, kaki bisa berjalan, ada nyawa pulang, dan ada tangan, lengkap Allah kasih. Coba Allah baiknya kepada kita. Maka kebaikan Allah itu, ya, apa dia? Wa man kana kadzalika la yanbaghi an tajidu nikmatallah. Maka tidak mesti, ya, tidak siogianya bahwasanya begitu baiknya Allah kepada kita tidak kita balas, ya, dengan bersyukur. Nah, jadi Allah itu baik luar biasa, ya. Kita bermaksiat kepada Allah, Allah masih kasihlah nyawa dan sebagainya. Kalau kita hitung-hitung, tidak mampu kita menghitung. Ya, jangankan begitu banyak Allah, sebiji mata aja kita tidak bisa menghitung berapa harganya. Ya, kalau ada orang datang ada nukar 500 juta, cabut matamu di 500 juta, tidak mau kita sebiji mata, ya. Apalagi telinga bisa mendengar, ya, kaki bisa berjalan dan sebagainya. Begitu baiknya Allah tiap-tiap keadaan. Kalau ngantuk Allah kasih guring kita, ya, bangun guring sigar pulang, lapar makan, rezeki Allah kasih. Begitu baiknya Allah kepada kita. Lalu kebaikan itu mari kita balas dengan ketakwaan. Sebenarnya Allah ada minta balas kada, ya. Iya, kita taat kepada Allah siang malam beribadah, Allah ada tambah mulia. Dan Allah itu sudah mulia dari dulunya, sudah. Ya, kita bermaksiat kepada Allah, nggak mau sujud kepada Allah, Allah kada hina ada. Cuman yang bisa mulia dan bisa hina itu adalah kita hambanya. Ya, maka kalau kita hendak mulia, ya dekatilah yang maha mulia. Itu, ya, dan jadi ingat-ingatlah bahwasanya Allah itu baik betul kepada kita nih, ya, baik betul kepada kita. Kadang-kadang yang kali kita minta, yang kali kita sangka-sangka, Allah kasih dia, ya, dan banyak nikmatnya. Maka begitu baik kepada Allah, ada pantas kebaikan itu kalau tidak kita balas dengan taat kepada Allah, ada wajar lah seperti itu, ya, dan. Lalu yang ketiga, kalau itu juga kadang mampu untuk melaksanakan ketakwaan,
Ingat itu masih aja kalau mau bersyukur istilahnya deh. Banyaknya nikmat yang Allah kasih masih kalau mau bersyukur. Yang ketiga, ayyudhkarul mauta li'anna man alima annahu liyamut. Ya, ayyudhkarul mauta, ingat-ingatlah bahwasanya kita ini akan mati. Ya dah, li'anna man, karena sesungguhnya seseorang itu alima, bahwasanya mengetahui annahu yamutu, bahwasanya dia berakhir dengan kematian. Ya, wa annahu, dan bahwasanya laisa amamahu, tidak adalah di hadapannya itu illal jannah, kecuali surga, awin nari, atau neraka. Nah, ini mah ingat-ingat. Ya, kita mengingat-ingat, oh kita ini kada selamanya hidup, pasti akan mati. Ya, semuanya pasti akan menemui dengan kematian. Dan di hadapan kita setelah mati itu cuma ada dua, surga atau neraka. Nah, ingat itu jadi ya, oh aku ini kada selamanya hidup, ya, tidak selamanya hidup. Pasti kehidupan itu berakhir dengan kematian. Setelah kita mati, tidak sebentar perjalanan, panjang perjalanan kita dalam kubur, entah beberapa puluh tahun kita ya, yang kita ingat datuk moyang kita sampai sekarang ya, ratusan tahun belum kiamat. Ya, mereka itu sebenarnya kata ulama melihat orang kita nih. Ya, maka alam barzah itu diantara alam dunia dan alam akhirat, itu namanya alam barzah. Kalau boleh diibaratkan seperti orang dalam akuarium. Nah, kita dalam akuarium bisa melihat surga, bisa melihat akhirat, bisa melihat dunia. Sebelah sana melihat, sebelah sini. Cuman kan ikan apa-apa di tengah-tengah. Ya deh, ini melihat orang-orang tua kita tuh bisa melihat kita melihat orang yang masih hidup. Ya, orang tua kita meninggal, melihat anaknya bisa. Ya, bahkan pandangan mereka itu lebih tajam daripada pandangan orang yang hidup di alam dunia. Ya, jadi melihatlah, cuman kadang lagi alamnya beda. Ya, dan namanya alam barzah. Di alam barzah lama, belum nanti dibangkitkan di padang mahsyar, belum lagi nanti kita dihitung ya dan amal ibadah, belum lagi di mizan ditimbang, belum lagi nanti di sirat nyebrang jembatan siratal mustaqim. Ini perjalanan yang panjang. Jadi ingatlah bahwasanya kita hidup ini akan berakhir dengan kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Maka sesungguhnya tiap-tiap yang bernyawa itu pasti mati. Kalau kita ingat yang tiga ini, ya yang minimal yang terakhir lah ya, ingat mati. Kalau memang kuliah beribadah, ya ingat mati, insya Allah rajin beribadah. Kalau hendak bermaksiat, ingat mati, ya dah. Ya, ingat mati ya, insya lambat tahun, insya Allah kita akan taubat. Kenapa? Karena dunia ini hanya sementara. Ya, dunia mazra'atul akhirah. Dunia ini hanya batu lompatan untuk menuju negeri akhirat. Maka banyak-banyaklah kita beramal. Ya, ikmal di dunyaka ka'annaka taghisul abada. Beramallah kata Nabi untuk duniamu. Ya, untuk dunia ayo kita cari banyak-banyak. Ya, ikmal di dunyaka ka'annaka taghisul abada. Maka beramal untuk dunia seolah-olah engkau hidup selamanya. Artinya kalau beramal dunia, perkara dunia, kita yakin hidup selawasan. Kalau yakin hidup selawasan, jangan terlalu dikejar. Bolehlah ditunda-tunda. Ya, kenapa? Gak bisa kali hidup juga masih. Ya dah, pegawaian banyak banget nih. Tunda aja. Kenapa? Isok masih hidup. Kenapa? Yakin hidup selamanya. Ya, kalau hidup selamanya bisa lah kita tunda-tunda, kita absen. Ya dah. Kenapa? Karena kita anggap hidup selamanya. Tapi kata Nabi, wa i'mal akhirataka ka'annaka tamutul ghada. Dan beramallah untuk akhiratmu seolah-olah besok engkau mati. Artinya kalau perkara akhirat jangan ditunda. Kenapa? Kalau kau esok mati. Nah, ya, jangan esok-esok ya anak taubat, jangan nunggu anak Tuhan. Ya, kalau sampai Tuhan, ya, anak rajin beribadah, berzikir, bersalawat, ngaji, jangan nunggu nanti. Ya, dah. Kenapa? Kalau perkara akhirat, ayo jangan ditunda. Kenapa? Karena ya seolah-olah besok kita meninggalkan dunia. Tapi kalau soal perkara dunia, tidak apa-apa. Seolah-olah kita hidup selamanya, tidak apa-apalah kita tunda, ya dah. Tidak apalah kita
sedikit ya. Tadi itu perkara sebelum kita masuk kepada amal atau barang sesuatu yang ingin kita kerjakan, maka terlebih dahulu kita mengetahui hal itu ya. Jadi kalau sudah kita tahu, insya Allah ya, perkara hendak sembahyang tahu ilmunya, insya Allah diterima. Fakullu man bi ghairi ilmin ya'mal a'maluhu mardudatun la tuqbal. Tiap-tiap orang yang beramal tanpa ilmu, a'maluhu mardudatun la tuqbal, maka amalnya tidak diterima. Khawatir kita ya, khawatir kalau kita beramal sampai amal itu tidak diterima, khawatir kita. Maka supaya amal itu diterima, syarat diantaranya adalah ilmunya ada ya, ilmunya ada. Setelah ilmunya nanti baik ilmu yang zahir ataupun nanti ilmu yang batin. Artinya ilmu batin itu diantaranya adalah ikhlas, itu yang akhirnya ya. Ikhlas itu artinya semata-mata kita beribadah itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertawakal semata-mata karena Allah ya, karena pinang murah, sawit murah, kadang-kadang sawit murah ya, bertawakalnya kepada sawit pak, bertawakalnya kepada pinang, atau bertawakal kepada Allah. Murah berarti sudah kehendak Allah ya, ada kita masanya mahal, nah ya, pinang mahal, alhamdulillah ya, tibanya murah ya, syukuri ya juga. Amal semata-mata bertawakal ke situ, saleh kita ya, saleh. Nah, jadi kebanyakan kata guru kami di akhir zaman ini, orang bertawakal itu bukan kepada Allah tapi kepada sawit, kepada pinang. Jadi yang bagus itu nelayan, nelayan tuh hebat tawakalnya. Jadi nelayan tuh nyaka laut tuh ada tahu dapat apa ada ya dah, tapi hebat ya, pokoknya turun juga lah. Kalau orang ke kabur pasti dah hingga dikalikan dah, semalam situ abang sehabis ada 10 kilo dapat. Nah jadi meningkat kita ya, mulai hari ini sedikit-sedikit kita ubah, ada bertawakal hanya kepada Allah ya, berusaha tetap, berdoa tetap, berusaha semampu mungkin, berdoa sebanyak mungkin, hasilnya ya sudah kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah berusaha berdoa, insya Allah doa dan usaha itu kadang mengkhianati, ada ya. Kalau akan di dunia Allah kabulkan, di akhirat nanti Allah kabulkan ya. Utamanya malam hari ini kita berada di pada bulan Dzulhijjah, bulan yang mulia, maka amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai 700 kali lipat, itu 10 hari dari awal bulan Dzulhijjah. Jadi meningkat hari ini kita beramal 10 hari Dzulhijjah, yang selanjutnya juga kita tetap melaksanakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan yang baik sama-sama kita amalkan. Apabila ada salah dan khilafnya, itu semata-mata kebodohan kami. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.